fakta baru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan, serta pencairan pesangon pensiun fully funded yang akan mengurangi beban negara. Bagaimana fakta terbarunya? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini di hari Jumat 9 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, yang mana ini juga menjadi topik penting, apalagi sekarang sudah memasuki bulan Mei. Masih banyak bagi teman-teman yang bertanya kapan sebenarnya kenaikan gaji ini akan mulai diberlakukan. Nah, kenaikan gaji bagi PNS maupun pensiunan sempat menjadi trending topik di beberapa media sosial. Akhirnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui laman resminya membeberkan fakta terbaru terkait dengan kenaikan gaji ini. Menurut Komdigi, fakta klaim terkait dengan kenaikan gaji yang disebut 16% di tahun 2025 adalah tidak benar. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi KLI Kementerian Keuangan, Denny Surjantoro, mengungkapkan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS sebesar 16% adalah tidak benar. Kemudian, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Vino Ditatama, mengonfirmasi belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS pada 2025. Namun, rencana kenaikan gaji PNS ada dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal KEM-PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Selain itu, PT Taspen juga melalui unggahan di akun resminya memastikan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 16% adalah tidak benar. Jadi memang hingga saat ini memang belum ada informasi dari pemerintah ya terkait dengan isu kenaikan gaji ini. Pihak BKN menyebut belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS di tahun ini, terlebih lagi di tengah gencarnya efisiensi. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Vino Ditatama, belum ada pembahasan itu. Kalau di teknis, belum ada pembahasan itu, terutama di tengah efisiensi, katanya. Ia menjelaskan secara aturan kenaikan gaji PNS disetujui dari Kementerian Keuangan dan disahkan melalui Perpres. Vino menambahkan pihaknya akan menyampaikan kepada publik kalau memang ada kebijakan baru mengenai gaji PNS. Sejauh ini belum ada perubahan mengenai gaji PNS 2025 maupun pensiunan. Sementara itu, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pihaknya belum pernah mendiskusikan kenaikan gaji PNS. Ia menambahkan pihaknya perlu berdiskusi dengan Kementerian Keuangan jika gaji PNS benar-benar dinaikkan. Lebih lanjut, Rini mengamini ada wacana gaji PNS naik sebagaimana tertuang dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF. Meski begitu, persentase kenaikan gaji PNS dalam KEM-PPKF belum ditetapkan. Nah, itu ya. Jadi banyak ini dari pihak-pihak pejabat kementerian ya, Menpan RB, BKN, Taspen, Kemenq, dan Kementerian Komdigi telah buka suara terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini, yang mana kesimpulannya hingga saat ini di 9 Mei 2025 belum ada informasi baru terkait dengan kenaikan gaji. Belum ada aturan baru terkait dengan kenaikan gaji, yang mana akhirnya kenaikan gaji ini memang sudah masuk ke dalam kerangka ekonomi makro, tetapi hingga saat ini masih belum ada pembahasan, apalagi aturan yang diterbitkan. Jadi kita masih menunggu ya informasinya. Kemudian kita masuk di informasi kedua terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar, bagaimana fakta terbarunya dan kapan mulai direalisasikan. Rapat membahas RPP manajemen ASN telah dilakukan oleh Menpan RB. Nah, baru-baru ini kita dapat informasi bahwa Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, itu Menpan RB, Purwadi Arianto, mengikuti rapat membahas rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Senin 21 April 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto. Purwadi berharap RPP ini segera diterapkan agar ada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 per 2023 tentang ASN.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij, beserta jajaran terkait dari masing-masing instansi. Nah, ini terkait dengan Menpan RB ya. Kemudian terkait dengan wacana skema pensiun, Kepala BKN juga menjabat sebagai Ketua Korpri, menegaskan komitmen Korpri untuk memperjuangkan sistem pensiun yang lebih adil dan sejahtera. Kemudian, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Widianto, mengatakan bahwa reformasi sistem pensiun ini bukanlah hal baru. Ia juga menjelaskan bahwa usulan perubahan sistem pensiun telah diajukan sejak 20 tahun lalu. Menurutnya, reformasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengamanatkan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Kami berupaya membentuk lembaga dana pensiun untuk mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun. Kemudian, skema pensiun PNS saat ini dianggap sebagai beban negara, ya. Tentunya dengan skema pensiun baru akan mengurangi beban negara. Reformasi pada skema pensiun aparatur sipil negara termasuk PNS diperlukan untuk mengurangi beban negara. Opsi yang dimungkinkan adalah fully funded dan defined contribution. Bisa gunakan model baru, misal fully funded dan defined contribution, kata Dirjen Perbendaharaan Astara Primanto Bakti saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Skema fully funded pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan PSU Go Pensiun merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS yang saat ini didanai sepenuhnya dari APBN. Menurut Astera, sudah saatnya ada peralihan pembayaran yang bersumber dari pengelolaan dana yang sudah diserahkan ASN, bukan APBN. Anggaran yang harus dikeluarkan negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung seperti peraturan pemerintah. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada undang-undang sebelumnya. Mari kita pantau terus kapan nanti pemerintah akan melakukan perampungan dari peraturan pemerintah, apakah akan dilakukan skema fully funded dan kapan mulai diberlakukannya.